Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Para Pekerja Malam. Cerita kali ini memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Den, bangun! Aku langsung membangunkan Denny yang tertidur di sana. Di tengah-tengah kegelapan malam dan hanya satu senter saja yang menjadi penerangan bagi kami bertiga. Kami langsung bertatapan ketika melihat Iman kini menghilang dari pandangan kita semua. "Ngajar apa sih Iman?" tanya Dedi kepadaku. Aku hanya berkata bahwa dia seperti melihat sesuatu di luar. Dan itulah yang membuat Iman berlari mengejarnya di tengah-tengah kilatan cahaya petir yang menyambar di sekitaran pabrik. "Den, temenin si Dadi tuh buat benerin listrik biar nyala lagi. Saya nyari dulu si Iman." Entah mengapa aku langsung berlari mengejar Iman pada saat itu. Denny yang setengah sadar hanya terdiam memandangku yang pergi keluar di tengah hujan petir yang menggelegar di sana. "Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sampai panik gitu?" tanya Denny sambil terkantuk-kantuk. Dadi dan juga Denny kebingungan akhirnya langsung mengikutiku, yang berlari keluar juga. Iman yang keluar terlebih dahulu kini menghilang begitu saja dan tidak ada jejaknya sama sekali. "Bagaimana ini jadinya?" tanya Dadi yang mengikutiku dari belakang. "Mau nyari Iman nyalain listrik," kata Denny yang kini sudah sadar sepenuhnya langsung berkata, "Udah, benerin listrik dulu aja. Si Iman mah udah biasa keluyuran. Biarin aja daripada nanti kena omel gara-gara mesin produksi nggak jalan. Ini udah tahu mati, tapi security kenapa nggak nyamperin ke sini sih? Aneh sekali," kata Denny yang langsung mengambil senter dan kertas yang dibawa Dadi. "Tapi ini hujan, terobos aja," jawab Dadi dengan sedikit ragu. "Ah, terobos aja lah, wong cuma hujan juga." Denny langsung mengajakku. Dia memasukkan kertas yang berisi informasi ketika ada hal seperti ini ke dalam bajunya dengan senter yang dia bawa. Power plant pabrik ini tempat kami bekerja. Bangunannya berdiri sendiri di belakang, yaitu di belakang produksi dan gudang. Sehingga mau tidak mau kami juga harus melewati hujan yang lumayan deras untuk sampai ke sana. Malam yang dingin ditambah hujan dan semilir angin yang kencang membuat kami benar-benar kedinginan. Apalagi Denny yang sedikit tahu tentang kelistrikan langsung membuka bajunya dan mencari lap untuk mengelap seluruh badannya agar tidak basah. Sebenarnya solusi atas padamnya listrik sangat sederhana, hanya memindahkan beberapa arus listrik ke sumber listrik cadangan, agar listrik ini bisa kembali menyala sebelum besok pagi dilaporkan dan diperbaiki oleh teknisi listrik yang bekerja di sana. Namun, karena dari kita bertiga, hanya Denny yang mengetahui itu, makanya kita menyerahkan hal tersebut kepada dirinya, sedangkan aku dan juga Dadi menunggu di luar. Suasana pabrik ketika gelap benar-benar berbeda. Semuanya terasa sunyi dan juga menakutkan, apalagi ditambah dengan hujan deras dan petir yang menyambar sepanjang malam, membuat semuanya semakin membuat bulu kuduk ini merinding hanya dengan melihatnya saja. "Sudah beres belum, Den?" kata Dadi yang berteriak dari luar. Denny nampak serius dengan pekerjaannya. Tidak lama dia pun menarik tuas yang ada di dalam sana, dan seketika semua lampu yang awalnya mati kini menyala semua. Meskipun ketika semua lampu menyala, gudang dan juga kantor staf yang seharusnya mati setiap malamnya itu kini terang benderang karena semua lampu menyala secara tiba-tiba. Apalagi aku dan juga Dadi tiba-tiba terdiam
Pandanganku yang tertuju ke arah pabrik langsung melihat ke arah ruangan staf yang ada di lantai 2 di gudang. Aku benar-benar tidak percaya atas apa yang kulihat, karena aku dengan jelas melihat sesosok wanita yang tampak cantik sedang memandangku dari atas sana. Tubuhnya sedikit transparan ketika lampu ruangan staf yang awalnya mati kini menyala dengan terangnya. Rambutnya terurai ada mahkota berwarna emas di kepalanya, dengan batu permata berwarna merah yang ada di tengah-tengahnya. Bajunya berwarna hijau tua, dengan garis berwarna kuning yang panjang menutupi sebagian tubuhnya. Kulitnya kuning langsat. Namun, di beberapa titik terdapat sisik berwarna hitam yang membuat dirinya terlihat berbeda dengan manusia pada umumnya. Apalagi ketika dia sadar bahwa kita berdua memperhatikannya, dia kemudian berbalik dan menghilang secara perlahan di ruangan atas, bersamaan dengan ekor ular yang terlihat menyatu dengan tubuhnya. "Dik, itu apa?" Tubuh Dadi bergetar hebat, begitupun juga bagiku, karena baru kali ini aku melihat sesuatu di pabrik sejelas itu. Biasanya hanya bayangan atau gangguan berupa suara atau benda yang bergerak secara tiba-tiba. Dan pada saat yang bersamaan, aku kembali dikejutkan oleh sebuah suara teriakan yang membuat aku langsung memalingkan wajahku ke arah taman. Karena selepas aku melihat penampakan itu, tiba-tiba Iman berteriak dengan kencang di sana, sambil memukul-mukul 3 tunas pohon pisang yang ada di sana. "Kamu bukan makhluk sini," teriak Iman sembari mencoba mencabut pohon pisang yang dalam peraturan pabrik tidak boleh diganggu oleh siapapun. Woi, itu Iman kenapa?" Aku berteriak sembari menunjuk Iman yang sedang berusaha mencabut pohon pisang itu. Denny yang baru saja keluar dari ruangan langsung kaget setelah aku berteriak. Seketika aku dan juga Dadi langsung lupa apa yang sudah kami lihat, karena aku panik melihat Iman yang marah dan berusaha mencabut tunas pohon pisang itu di tengah hujan. Pohon pisang itu sebenarnya sangat dilarang untuk diusik oleh karyawan. Saking terlarangnya, pohon pisang itu masuk dalam peraturan perusahaan. Namun tidak dengan Iman. Dia seperti tidak peduli dengan peraturan tersebut. Dia hanya ingin mencabut pohon pisang itu dengan sekuat tenaga di bawah hujan deras yang membasahi pabrik malam itu. "Iman!" Aku berteriak kepada Iman dengan sekuat tenaga sambil berlari. Begitu pula dengan Dadi dan Denny. Namun tiba-tiba, brak! Tangan Iman tiba-tiba melayang ke arahku. Dia seperti mencoba menghalangiku untuk menghentikannya. Kulihat mata Iman dengan sekilas. Dia seperti bukan Iman yang aku kenal selama ini. Mata yang tiba-tiba berubah merah itu. Dengan urat-urat kecil dari matanya tersebut, raut mukanya terlihat marah dengan nafas yang berat. Serta tangan yang mencakar-cakar pohon itu sambil berusaha mencabutnya di tengah hujan. "Man, kamu kenapa?" tanya Dadi kepada Iman dengan nada yang emosi setelah menolongku yang terjatuh ke tanah. Namun Iman ini hanya menjawab, "Diam kamu," sambil menunjuk ke arah Dadi dengan nada bicara yang berat. "Saya tahu maksud dari pabrik ini. Tuh lihat, itu tempat bukan buat manusia, tapi buat bangsa kita." Iman langsung menunjuk ke arah bangunan kecil yang ada di dekat gudang. Aku tidak tahu siapa yang masuk ke dalam tubuh Iman. Aku juga tidak tahu kenapa Iman seperti ini. Semakin lama dia bekerja di pabrik ini, dia seringkali termenung dan melihat ke gudang yang gelap, hingga akhirnya dia menjadi seperti ini. Dia kembali berbalik memukul-mukul tunas pohon pisang itu di tengah-tengah hujan. Bahkan, dia menendang-nendang pohon pisang itu agar tercabut dari tanah. Tunas pohon pisang yang seharusnya gampang untuk dicabut, kini terlihat sangat susah untuk dia angkat. Seperti ada sesuatu yang menahannya sehingga membuat dia kesusahan. Di tengah-tengah kekacauan itulah, tiba-tiba duak, duak, duak. Aku kembali mendengar suara keras dari arah ruangan kecil dekat gudang. Apalagi aku merasa hawa yang tidak enak di tengah dinginnya hujan. Hawa yang benar-benar menusuk kulit, dengan sebuah tekanan yang membuat tubuhku berat dan membuatku mual sehingga ingin muntah.
Apa yang kurasakan semakin berat ketika Iman secara perlahan-lahan berhasil mencabut 3 tunas itu dengan tubuhnya. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba, wah, seperti ada sesuatu yang berteriak. Teriakannya sangat keras sekali sehingga kedua gendang telingaku terasa sakit. Bahkan saking kerasnya, lampu yang awalnya menyala kini padam kembali dan membuat pabrik itu kembali gelap gulita. Aku tersadar ketika security membangunkanku sekitar jam setengah 7, 1 jam lagi sebelum shift pagi mulai. Mataku terbuka dan di sana aku melihat Denny dan juga Daddy sudah terbangun terlebih dahulu. Mereka bertiga seperti sedang dimarahi oleh security yang ada di sana. Sedangkan aku yang bangun terakhir langsung disuruh untuk bergabung dengan mereka bertiga. Dengan kondisi yang basah kuyup, aku langsung digiring ke ruangan HRD. Di sana aku langsung mendapatkan SP1 atas apa yang terjadi semalam. Sedangkan Iman, dia seperti sedang berdebat hebat di ruangan HRD itu. Aku bisa mendengar bagaimana Iman marah atas apa yang terjadi semalam. Brak, akhirnya mengebrak meja dan keluar dari ruangan HRD dengan nada yang marah. Kamu tidak tahu apa yang ada di sini. Manusia sepertimu tidak tahu apa-apa, kata Iman dengan nada yang marah. Dia berjalan dan melewati kita bertiga, meninggalkan Indah selaku HRD di dalam ruangan. Dia kemudian berhenti sebentar dan berbalik mendekati kita bertiga sambil meminta maaf. Maaf ya. Ya, takut aku ada salah. Maafin aku. Semoga diberi keselamatan untuk kalian bertiga bekerja di sini. Iman akhirnya pergi meninggalkan kami bertiga. Gajian yang seharusnya dibayar dalam beberapa hari lagi, dia abaikan dan memilih untuk keluar setelah perdebatan panjang tentang ketiga tunas dari pohon pisang itu. Sedangkan kita bertiga kini merasa bingung dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Iman di pagi itu. Gimana? Mau resign aja? Dedi kembali mempertanyakan kelanjutan pekerjaan kami ini. Semuanya berpikir sejenak. Namun, tidak lama Denny langsung berkata bahwa dia akan resign setelah dia dibayar. Apalagi setelah kita mengalami hal-hal yang mengerikan di sana, tidak seperti Iman yang keluar begitu saja. Akhirnya kami pun sepakat atas keputusan itu. Kami pun akan resign secara bersamaan ketika kami mendapatkan gajian pertama yang akan dibayarkan kurang dari 1 minggu lagi di tempat itu. Kami kemudian akhirnya tersisa 3 orang, tentunya dengan suasana yang lebih mencekam di sana, hingga 2 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Aku yang datang terlebih dahulu ke pabrik, melihat sesuatu yang tidak biasa di sana. Ada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang, sebuah mobil berwarna silver dengan plat ibu kota. Seketika security itu yang melihatku langsung menyuruh aku untuk memarkirkan motorku ke dalam dan menanyakan kedua temanku sambil memperkenalkan aku dengan pemilik dari pabrik tersebut yang bernama kita sebut saja Pak Iwan. Seorang yang tampak masih muda, berumur 30-an tahunan. Dia dengan ramah menyambutku dan berterima kasih karena aku sudah bekerja dengan baik di tempat itu. Dia berkata bahwa tadi pekerjaan yang mengharuskan dia untuk diam di sana lebih lama. Karena biasanya dia hanya akan datang ketika pagi menjelang dan akan pulang bersamaan dengan bubaran para pegawai shift pagi. Sehingga wajar saja aku tidak pernah melihatnya selama ini. Apalagi dia yang sibuk, tidak setiap hari datang ke pabrik kecuali ada pekerjaan mendesak. Pak Iwan pun kemudian pamit. Dia berkata bahwa dia membawa makanan untuk kami santap pada malam ini. Dia berkata bahwa dia meninggalkan makanan itu di security dan tinggal diambil saja ketika kami semua lapar di sana. Kami yang tidak terlalu akrab dengan security itu hanya mengangguk. Lalu kami bertiga pun akhirnya bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba tepat ketika jam 9 malam, security yang sedang berjaga muncul dan menghampiri kami yang ada di produksi. Dia membawa 2 kresek makanan yang Pak Iwan siapkan untuk kami berdua. Wajahnya nampak sedih, bahkan dia sangat lesu ketika berjalan. Dia berkata bahwa anaknya ini sedang sakit dan dia harus segera pulang.
Dia ingin keluar terlebih dahulu, namun dia memohon untuk tidak memberitahu HRD atas apa yang terjadi pada malam ini. Dia bahkan mengeluarkan uang 100.000 untuk uang tutup mulut. Aku, Dadi, dan juga Denny pun, ia hanya mengangguk, karena wajahnya yang benar-benar memelas sehingga aku iba dan membiarkan dia pergi. Dia berkata bahwa dia akan mengunci gerbang sampai dia datang, karena takut ada supir ekspedisi datang dan tidak melihat dia di tempat. Tidak ada kejanggalan atas apa yang diucapkan. Toh, kami bekerja di pabrik tidak mungkin keluar dari area hingga pekerjaan kami selesai. Apalagi sudah ada makanan yang bisa membuat kami kenyang hingga pagi tiba. Akhirnya security meninggalkan kami sekaligus mengunci gerbang dari luar. Aku, Dadi, dan juga Denny akhirnya bekerja kembali seperti biasa, menikmati malam di pabrik sambil ditemani oleh makanan yang security itu bawa untuk kami. 3 jam telah berlalu, waktu tepat menunjukkan jam setengah 12 malam. Suasana di sekitaran pabrik secara perlahan-lahan berubah. Tubuh kita seperti penuh sesak sehingga untuk bernafas saja sangat susah. Entah apa yang terjadi, baru kali ini kami ini bertiga ini mengalami hal yang seperti ini. Hal itu membuat kami terpaksa harus keluar, mencoba mencari udara segar agar tubuh kami tidak sesak kembali. Ya, meskipun tanpa kita sadari, pada malam itu aku melihat pintu gudang terbuka lebar seperti lupa ditutup. Apalagi ketika aku melihat ruangan kecil di depan gudang itu. Pintunya juga terbuka dan hanya tertutup tirai tipis berwarna merah sehingga aku masih belum bisa melihat isi dari ruangan tersebut. Kenapa pintu gudang tidak ditutup dan kenapa ruangan itu terbuka? Aku tiba-tiba merasakan keanehan. Semuanya terdiam dan saling memandang satu sama lain. Biasanya ketika ada hal tersebut seperti ini, ada Iman yang bisa aku tanyai. Namun kini dia menghilang dan sudah tidak bekerja lagi di tempat ini. Tutup saja gitu pintunya, nanti dimarahin lagi ke security kalau masih dibuka pintunya, kataku dengan mengajak Dadi dan juga Denny untuk menutup pintu gudang yang berat itu. Mereka berdua mengangguk, lalu tidak lama kami mendorong pintu gudang itu sekuat tenaga sehingga secara perlahan-lahan tertutup. Aku sekilas melihat bagaimana gelapnya gudang yang ada di sana. Aku seperti enggan masuk ke dalam sana karena suasananya terlihat berbeda. Tidak lama kemudian pintu gudang pun akhirnya tertutup secara perlahan. Tinggal beberapa sentimeter lagi hingga tertutup rapat. Tiba-tiba, duak, krak, seperti ada sesuatu yang menahan pintu itu agar tidak tertutup sempurna. Aku seketika melihat ke arah celah pintu yang belum tertutup, dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam sana. Sebuah tangan yang kering dan juga keriput keluar secara perlahan. Kulitnya sudah pucat, bahkan saking kurusnya tulang dan juga urat-uratnya terlihat. Tangan itu keluar dan mendorong kembali pintu gudang agar bisa terbuka kembali. Pada saat yang bersamaan, sebuah wajah muncul secara perlahan, mengintip dari balik pintu dengan rambutnya yang panjang. Wajahnya yang keriput, dengan kedua matanya yang melotot tajam kepada kita bertiga, membuat tubuh kita ini mendadak kaku. Rambutnya yang terurai dengan sisik-sisik ular yang menempel di beberapa titik di wajahnya itu, membuat dia semakin menyeramkan. Dia tertawa sambil terkekeh, sambil menggerakkan kukunya yang tajam ke pintu besi sehingga membuat suara yang membuat telinga kita bertiga kesakitan. Wajah itu sangatlah berbeda dengan sosok wanita yang pernah aku temui ketika di pabrik ini padam. Wajahnya kali ini tidaklah cantik, bahkan cenderung menakutkan karena banyak sekali sisik di tubuhnya. Apakah ini ada hubungannya dengan tunas pohon pisang yang dirusak oleh Iman pada saat itu? Ya, karena wanita itu seperti mencoba untuk merangsek keluar. Bahkan aku bisa melihat ekor ular yang besar yang keluar dari celah pintu gudang yang sedang kami tutup itu. Aku benar-benar sangat panik. Aku takut, aku ingin sekali berlari untuk melarikan diri dari sini. Namun tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak.
Aku seperti terhipnotis sehingga aku tidak bisa terdiam. Begitupun dengan Dadi dan Denny, hingga akhirnya aku lihat tidak berbuat apa-apa. Di saat wanita itu memaksa untuk keluar dari gudang dengan wajahnya yang menyeramkan, kami kemudian benar-benar pasrah pada saat itu. Meskipun tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu, sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah gerbang. Suara pukulan yang keras disertai dengan teriakan dari arah luar. Dadi, Denny, Dik, buka gerbangnya, buka gerbangnya woi. Suara yang mengejutkan itu tiba-tiba membuat wanita itu langsung masuk lagi ke dalam gudang. Suara yang sedang menggedor pintu depan itu secara tiba-tiba membuat wanita itu kembali masuk ke dalam gudang. Dan itu jugalah yang membuat kami semua mendadak bisa menggerakkan tubuhku dengan leluasa. Dan tidak lama kemudian, brak, terdengar sebuah suara dari orang yang terjatuh. Seketika aku langsung berpaling ke arah belakang dan melihat seseorang yang berjalan dengan kakinya yang sedikit pincang karena melompati pagar pabrik. Iman, kataku. Iman tidak menjawab apa yang aku katakan. Bahkan dia melewati kami bertiga yang sedang ketakutan berjalan ke arah ruangan kecil yang ada di pabrik itu. Dia tampak seperti sedang marah. Bahkan dia langsung berjalan ke dalam ruangan kecil itu dan membuka tirainya secara kasar. Sontak, ya tentu saja, aku, Dadi, dan juga Denny langsung mengikutinya dari belakang. Meskipun ketika aku mendekat, tiba-tiba, brak, sebuah mangkuk berisi darah ayam dilemparkannya keluar. Tangannya langsung terciprat darah segar dan membuat bajunya kotor. Dia juga bahkan menendang dan juga melemparkan segala hal yang ada di dalam sana. Dupa, kemenyan, bahkan sesajen yang nampak masih baru terlihat dilempar oleh Iman keluar ruangan. Setelah dari ruangan, dia ini langsung mendekati kami bertiga dengan nada yang marah. Rupanya, ruangan kecil itu adalah sebuah ruangan ritual pemujaan. Banyak sekali sesajen, patung-patung ular, juga benda-benda pusaka, serta bau busuk bangkai yang sengaja disimpan begitu saja di sana. Aku, Dadi, dan juga Denny benar-benar terkejut dibuatnya ketika melihat isi dari ruangan itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada malam ini? Kenapa semua pintu dibuka dan Iman yang sudah beberapa kali keluar kini kembali datang dengan nada yang marah? Iman, kenapa kamu? Kata Denny yang mencoba untuk mencari tahu atas apa yang terjadi. Iman tidak menjawab, bahkan dia malah menyuruh kami untuk segera keluar dari pabrik ini dengan segera. Pulang kalian bertiga. Aku yang kebingungan langsung kembali bertanya seperti yang Denny tanyakan. Kunaon man Iman? Kenapa kamu man? Namun nada Iman semakin meninggi, bahkan dia tidak memperdulikan pertanyaan yang dilontarkan. Pulang sekarang, kalau tidak salah satu dari kalian akan mati di malam ini. Aku kemudian berusaha untuk memutar otak, dan tanpa menunggu jawaban dariku, dia langsung kembali berjalan ke pintu gudang dan menutup pintu itu kembali sendirian. Brang! Terdengar dengan jelas suara desis ular ditambah dengan benda-benda yang dilempar dengan kuat dari arah gudang. Apalagi ketika aku baru sadar akan ucapan Iman. Lalu kemudian tiba-tiba, tong ngaganggu tumbal aing. Suara wanita yang berteriak terdengar hingga keluar. Hal itu seketika membuat kami bertiga sadar dan segera mendekati Iman yang berusaha menutup pintu gudang. Benar saja, tepat ketika pintu gudang itu tertutup rapat, duak, pintu gudang itu tiba-tiba bergetar, seperti ada yang berusaha untuk mendobrak pintu gudang itu dari dalam. Saking kerasnya, bahkan engsel atas pintu gudang itu sampai terlepas dengan sendirinya. Ayo berangkat dari ini. Aku harus keluar dari pabrik ini malam ini sekarang, kata Iman sambil berlari. Ya tapi, gimana kita keluarnya? Gerbang terkunci dari luar. Naik ke tembok, kata Iman sambil menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik. Sontak hal itu membuat kita kebingungan. Apakah kita mungkin bisa melakukannya? Kalian tinggal milih, mau mati di sini atau selamat. Soalnya, brak,
Suara itu kemudian terdengar kembali, bahkan kini pintu gudang nampak sedikit terbuka atas suara-suara keras yang terdengar hingga keluar. Akhirnya dengan segala cara, kami pun berusaha untuk naik ke tembok yang mengelilingi pabrik. Bahkan kami memindahkan motor yang terparkir untuk bisa naik ke atas tembok pada saat itu. Seperti layaknya Iman yang harus memecat pohon palem di luar pabrik agar ia bisa masuk ke dalam. Jujur, aku mendapatkan luka serius ketika naik dan melompat dari atas tembok. Bahkan hingga saat ini, lukanya masih membekas di kaki akibat melompat keluar pabrik dari temboknya yang menjulang tinggi dan mendarat di jalanan beton di depan pabrik dengan keras. Kejadian itu begitu cepat, bahkan ketika kami selesai melompat keluar, kita masih melihat bagaimana sosok wanita itu muncul dan melemparkan apapun yang ada di dalam sana. Ya, bahkan dia seperti menyeret motor kami yang terparkir di sana dan melemparkannya ke arah gerbang. Hal itu tentu saja membuat kami ketakutan. Ya, bagaimana tidak, aku bisa dengan jelas melihat mata merah yang menyala di balik gerbang itu sambil memukul-mukul gerbang seperti mengejar kami. Bahkan saking takutnya, aku seperti ingin berlari dari sana. "Sudah, sekarang mah kita aman," kata Iman sambil duduk dan juga memandangi gerbang pabrik yang tertutup rapat. "Yang pasti, kita tunggu sampai pagi. Ambil motor dan juga gaji kalian, terus jangan kembali lagi di sini." Setengah jam setelah kejadian itu, pabrik tiba-tiba kembali menjadi hening. Bahkan lampu yang menyala di dalam sana pun tiba-tiba mati dengan sendirinya. Suara-suara gaduh pun tiba-tiba menghilang. Aku, Dadi, Denny, dan juga Iman hanya duduk dan memandangi pabrik itu dari luar. Awalnya aku ingin meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan, karena beberapa dari kami mendapatkan luka yang cukup serius. Namun Iman menahannya, dan dia berkata bahwa kami harus tahu apa yang terjadi sebelumnya. Benar saja, 2 jam berlalu. Tepat jam 2 pagi, tiba-tiba sebuah motor muncul, dan terlihat di sana security datang kembali ke arah pabrik, seperti ada yang memberitahunya atas apa yang terjadi kepada kami di dalam sana. Dia datang dengan tergesa-gesa, memarkirkan motornya di depan gerbang, dan langsung berusaha membuka gembok gerbang depan. Meskipun tidak lama dia sadar bahwa kami ini semua berada di seberang jalan, melihat dirinya yang panik itu, seketika dia mendekat tanpa ada alasan apapun. Tiba-tiba dia marah dan berteriak kepada kami, "Kenapa kalian keluar? Bukannya kalian ada di dalam pabrik?" Iman langsung berdiri dan menjawab dengan pelan ucapan dari security itu, "Kunaon pak? Nah make marah? Tumbalnya gagal ya?" Security itu langsung terdiam, mulutnya langsung kikuk setelah mendengar itu dari Iman. "Tumbal dari mana? Kalian itu semuanya seharusnya masih kerja jam segini." Security itu langsung membelokkan arah pembicaraannya. Namun Iman kembali menjawab, "Sudahlah pak, semuanya sudah tahu. Kalau tidak percaya, silakan buka gerbangnya, lalu bapak masuk ke pabrik. Prosesnya masih jalan pak. Sekalian saja bapak masuk sekarang, paling bapak yang ditumbalkan sekarang," kata Iman sambil mempersilahkan security itu membuka gerbang. Seperti mendapatkan perlawanan dari Iman, tiba-tiba security itu emosi bahkan mengajak Iman berkelahi. Namun ketika Iman mengajak dia untuk masuk ke dalam pabrik itu, dia menolaknya dengan keras, seperti dia sendiri tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. "Aku tahu pak apa yang terjadi. Aku datang ke sini karena aku tidak mau tiga temanku ini ditumbalkan. Bapak juga sekarang kembali karena ada laporan kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal pada malam ini," kata Iman dengan nada yang serius. Pagi pun tiba, security yang tahu akan kejadian yang sebenarnya baru bisa membuka gerbang ketika pagi tiba. Dia melihat kondisi pabrik kini berantakan, seperti ada yang marah dan mengacak-ngacak isi pabrik itu. Security itu langsung memerintahkan kami untuk mengambil motor dan mengusir kami semua untuk pulang dengan nada yang marah. Wajahnya benar-benar panik. Dia seperti tidak percaya bahwa malam ini kami semua selamat dari teror yang ada di dalam pabrik. Lalu 3 hari kemudian,
Kami semua dipanggil lagi termasuk Iman yang sudah keluar pada waktu itu oleh HRD. Kami akhirnya datang dan langsung menghadap kepadanya. Ya, di sana aku tidak bertemu dengan security yang aku temui pada saat itu. Entah dia keluar atau dia tidak masuk di hari tersebut. Yang pasti ya, ketika dia datang, kami disambut dengan security yang baru. Dia nampak ramah dan sepertinya dia tidak mengetahui tentang rahasia di pabrik ini. Aku juga tidak melihat mobil Pak Iwan yang merupakan pemilik pabrik. Ada desas-desus Pak Iwan keluar kota selama beberapa hari sehingga dia tidak masuk semenjak kejadian itu. Kami akhirnya masuk ke ruangan HRD. Tanpa ada obrolan yang panjang, dia langsung menyodorkan sebuah surat yang ada di dalam amplop. HRD itu hanya berkata bahwa ini adalah surat dari Pak Iwan. Dia juga menyodorkan amplop uang yang merupakan gaji kami semua. Rupanya itu adalah sebuah surat yang harus kami tanda tangani. Sebuah surat yang berisi bahwa kami tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun. Kami juga mendapatkan bayaran lebih untuk menutup mulut atas apa yang terjadi pada malam itu. Kami kemudian menandatangani surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Setelah itu HRD menyodorkan surat lagi, yaitu surat pengunduran diri beserta paklaringnya yang harus kita tanda tangan kembali pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kami pun sepakat untuk menandatangani surat resign tersebut, sehingga kami secara resmi keluar dari sana. Aku sendiri awalnya tidak berani mengangkat cerita ini ke dalam cerita ini. Namun, karena katanya pabrik itu sudah bangkrut akibat pandemi, jadi ya aku bisa menceritakannya kembali di sini atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku sempat bertanya kepada Iman, kenapa dia sampai kembali dan menyelamatkan kami semua. Iman hanya menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan satu nyawa. Apalagi orang tuanya mendorong dirinya kembali setelah dia bercerita tentang pabrik itu 1 hari setelah dia keluar. Aku juga mendapatkan desas-desus tentang apa yang terjadi selanjutnya. Setelah kejadian itu, tepat ketika salah satu dari kami akan ditumbalkan pada malam tersebut dan akhirnya gagal. Secara kebetulan kedua orang tua pemilik pabrik mendadak tidak sadarkan diri pada malam itu. Hal itu membuat dia langsung menelepon security. Meskipun di pagi harinya akhirnya kedua orang tuanya meregang nyawa. Ketika tumbal tersebut gagal, biasanya mereka seringkali mencari orang-orang terdekat atau dirinya sendiri untuk ditumbalkan. Begitu juga dengan Pak Iwan. Ketika gagal menumbalkan salah satu dari kami, mau tidak mau keluarga mereka harus jadi korban secara mendadak. Tempat-tempat seperti mesin pemintalan benang, WC yang tidak boleh ditutup, dan mesin potong kain itu adalah tempat-tempat korban yang ditumbalkan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga jiwanya masih ada di dalam sana dan terus menghantui para karyawan yang bekerja di sana. Mereka sengaja ditumbalkan oleh sosok wanita berbentuk ular yang kami temui di dalam pabrik itu. Mereka dibuat seakan-akan terjadi kecelakaan kerja, sehingga membuat orang lain tidak curiga atas apa yang terjadi di dalam sana ketika penumbalan itu dijalankan. Awalnya shift malam pun tidak ada. Yang ada adalah tawaran lemburan malam kepada para karyawan. Namun, setiap ada lemburan itu pasti ada korban, sehingga para karyawan tidak berminat kembali di tahun berikutnya. Alhasil HRD pun harus mencari orang agar bisa bekerja malam. Maka dari itu pemilik warung tidak tahu ada shift malam di pabrik tersebut. Karena shift malam ini baru ada sekarang, yang sengaja dibuat sebagai kedok, sebagai pemberian tumbal dengan dalih kecelakaan kerja nantinya. Aku, Dadi dan juga Denny serta Iman pun akhirnya berpisah ketika selesai bekerja di sana. Dan beberapa tahun kemudian kami pun sering berkumpul lagi ketika kami sudah berkeluarga. Seperti hari ini, di mana kami kembali dan menceritakan lagi kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kalian semua dimanapun kalian bekerja. Hati-hati dalam memilih pekerjaan, karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kerjaan yang kita kerjakan di sana. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum juga,
Dan jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Oh ya, banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya, semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dan buang jauh-jauh yang buruk. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang mempunyai cerita horor, pengalaman horor, kalian bisa menuliskan cerita kalian di form yang ada di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Dan kalian juga bisa mengirimkan ceritanya ke alamat email yang sudah tertera di dalam deskripsi video kali ini. Entah itu pengalaman kalian sendiri ataupun pengalaman saudara kalian atau teman kalian, kalian bisa menceritakannya di sini ya teman-teman. Nanti saya akan bacakan di sini seperti cerita ini dan cerita-cerita sebelumnya. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membawakan video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.